Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Masing-masing dari kita pasti memiliki hal yang kita sukai. Kesukaan itu terkadang menarik perhatian kita begitu kuat. Ada saat ketika kesukaan itu menghantar kita sampai pada taraf di mana kita menganggap hal lain kurang penting atau bahkan tidak penting. Saya mengenal seorang yang kesukaannya ialah memancing. Banyak waktu dia habiskan untuk itu, sampai hal yang lain ia abaikan. Memang hal ini kurang baik. Namun inti yang ingin saya katakan di sini adalah ketika seseorang menemukan hal yang ia sukai, maka hal yang lain akan dia abaikan. Dia akan berfokus pada hal yang dia sukai itu. Persis seperti bacaan pertama hari ini. Penulis kitab kebijaksanaan melihat bahwa roh kebijaksanaan adalah pusat perhatiannya. Itu menjadi kesukaannya. Dikatakan di sana bahwa kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan kebijaksanaan. Kekuasaan apalagi tidak berarti apa-apa di hadapan kebijaksanaan. Bahkan penulis mengisahkan atau menunjukkan bahwa kebijaksanaan lebih daripada kesehatan atau keelokan rupa. Apa sebenarnya kebijaksanaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita ketahui bahwa Allah adalah sang sumber kebijaksanaan itu. Ketika hati kita tertuju kepadanya, maka kebijaksanaan itu akan mengalir. Kebijaksanaan hidup salah satunya akan menghantar kita pada kebahagiaan. Nah, melalui bacaan pertama kita diajak untuk menata kembali prioritas hidup kita, fokus hidup kita. Apakah kita sudah berfokus pada Allah, sang sumber kebijaksanaan itu sendiri? Atau kita masih sibuk dengan keinginan semu kita yang kerap membawa kita pada kecemasan, kekhawatiran, dan kesedihan? Saya memiliki suatu ilustrasi kisah, sebuah perbincangan singkat antara seorang nelayan sederhana dan seorang pengusaha kaya. Nah, pada suatu ketika di sebuah pantai yang sunyi, seorang pengusaha kaya dari kota terkejut menjumpai seorang nelayan di pinggir pantai sedang berbaring bermalas-malasan sambil merokok di samping perahunya. Pengusaha itu bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi menangkap ikan?" Lalu sang nelayan menjawab, "Karena ikan yang kutangkap telah menghasilkan cukup uang untuk makananku hari ini." Lalu pengusaha itu bertanya lagi, "Mengapa tidak kau tangkap lebih banyak lagi daripada yang kau perlukan?" "Untuk apa?" sang nelayan menjawab. Lalu sang pengusaha berkata, "Engkau dapat mengumpulkan uang lebih banyak. Dengan uang itu engkau dapat membeli motor tempel, sehingga engkau dapat melaut lebih jauh, menangkap ikan, dan menghasilkan ikan lebih banyak. Jadi ketika kamu menghasilkan ikan lebih banyak, engkau menjualnya dan uang itu bisa kamu manfaatkan lagi untuk membeli kapal yang lebih banyak, membeli pukat, lalu engkau akan menyewa atau memperkerjakan karyawan dan engkau bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi." Lalu nelayan itu bertanya, "Selanjutnya, apa yang mesti aku buat?" Lalu sang pengusaha itu berkata, "Selanjutnya, kau bisa beristirahat dan menikmati hidup." "Menurut pendapatmu," sang nelayan berkata, "sekarang ini aku sedang berbuat apa?" Lalu sang pengusaha pun terdiam. Nah, lebih bijaksana menjaga kemampuan untuk menikmati hidup seutuhnya daripada menampung dan menimbun uang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pertama tadi memiliki hubungan yang sinkron dengan bacaan Injil. Kalau kita melihat bersama dan merenungkan kembali bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat diri kita dalam sosok pemuda yang datang kepada Yesus.
Pemuda kaya itu datang kepada Yesus dengan percaya diri dan pergi dengan lesu kemudian. Karena apa? Karena Yesus meminta untuk menjual semua harta miliknya, membagikannya kepada orang miskin dan kemudian mengikuti Yesus. Kita pasti kemudian bertanya, apakah orang kaya tidak layak mengikuti Yesus? Apakah dengan kondisi saya saat ini, saya layak mengikuti Yesus dan berhak memperoleh harta di surga? Kita mesti melihat konteks zaman Yesus. Saat itu orang kaya dikaitkan dengan mereka yang menerima berkat dan restu dari Allah. Sedangkan orang miskin adalah mereka yang dikutuk Allah. Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar. Tentu orang miskin adalah mereka yang memiliki hidup mereka juga, yang menggantungkan diri pada Allah. Nah, di sini kita bisa menjadi tahu bahwa yang disoroti Yesus pertama-tama bukan masalah miskin dan kaya, melainkan situasi dan keadaan hati kita masing-masing. Banyak orang kaya di zaman Yesus mengagungkan diri karena merasa terberkati dan dekat dengan Allah. Mereka menganggap orang yang tidak seberuntung mereka adalah orang yang dikutuk. Kesombongan rohani inilah yang dikecam oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, entah miskin atau kaya, entah tua atau muda, atau apapun situasi hidup kita, ketika kesombongan rohani menghinggapi kita, maka saat itu juga sebenarnya kita menjauhkan diri dari Tuhan. Kita jauh dari harta surgawi yang Yesus janjikan. Nah, atas konteks inilah, maka tak heran Yesus berkata, alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan surga. Berkat yang kita terima, rezeki melimpah yang kita dapatkan dari Tuhan harus menjadi sarana bagi kita untuk menemukan Tuhan, menemukan sang kebijaksanaan itu sendiri. Maka bagi saya menjadi jelas mengapa Yesus menyuruh pemuda kaya itu menjual hartanya. Yesus ingin menunjukkan bahwa harta duniawi adalah sarana, pelengkap untuk sampai kepada Allah. Ketika seorang sudah ada bersama Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya, maka yang lain sudah tidak terlalu penting, termasuk kekayaan itu sendiri. Kalau kita mau melihat kembali kisah nelayan dan pengusaha yang barusan kita dengar, kita bisa tahu bahwa yang ingin dicapai oleh nelayan itu adalah kebahagiaan, kedamaian. Ketika itu sudah dicapai, maka hal-hal lain tidak penting. Yang harus dia lakukan adalah menghidupi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan-bacaan suci hari ini menuntun kita dan mengajak kita untuk berefleksi kembali. Itu semua mengajak kita untuk melihat sejauh mana saya menjadikan Allah sebagai prioritas hidupku. Bacaan kepada orang Ibrani mengingatkan kita bahwa firman Allah adalah penuntun hidup kita. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya sangat amat membantu kita untuk menjernihkan kembali prioritas hidup kita untuk mencari Allah, untuk menjadikan Allah satu-satunya kekuatan kita. Kita mengenal istilah bahwa kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, tetapi Tuhan melalui kitab suci berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada kita melalui kitab suci, dengan kata lain melalui firman-Nya sendiri, melalui Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Maka melalui bacaan-bacaan Injil hari ini, poin-poinnya adalah kita mencari prioritas hidup kita yang utama, yakni Allah sendiri. Jangan sampai itu semua membuat kita sombong dan membuat kita jatuh pada kesombongan rohani. Bacaan-bacaan rohani membantu kita secara khusus bacaan akan firman Tuhan
membantu kita menjernihkan prioritas kita. Semoga rahmat Tuhan menguatkan dan membantu kita. Tuhan memberkati.